Ketika pasien Anda ini masuk kondisi trans yang dalam, Anda anchor, kapanpun Anda ingin merasakan rasa nyaman seperti ini, setiap Anda menekuk lidah Anda menyentuh langit-langit, ya Mas. Nah, katakan seperti itu. Suruh pasien untuk melakukan hal tersebut ya, menekuk lidahnya menyentuh langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada video kali ini saya akan membagikan kepada Anda, yaitu temanya adalah medical hypnosis atau hipnotis untuk praktik dokter. Umumnya yang dilakukan seorang dokter kepada pasien yang melalui hipnoterapi adalah untuk mengatasi atau meredakan kecemasan, rasa nyeri, rasa sesak nafas, atau hal-hal lainnya semisal yaitu meningkatkan kekebalan tubuh, membantu semangat hidup, dan lain sebagainya. Maka silakan teman-teman simak videonya saja dari awal sampai selesai. Nanti saya akan membagikan kepada teman-teman. Kali ini khusus untuk meredakan rasa nyeri supaya tidak kembali lagi dan juga sesak nafas. Oke, semoga ini bermanfaat. Simak saja sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan videonya, seperti biasanya, buat Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe. Buat Anda yang ingin membeli ebook kitab My Hypnotisnya, silahkan Anda hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini, ataupun Anda bisa baca di deskripsi yang ada di bawah video. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti privat My Hypnotis, kebetulan di bulan Ramadan kali ini saya masih membuka diskon. Silahkan teman-teman hubungi nomor tersebut ya. Baik teman-teman, langsung kita mulai. Yang pertama kita bahas adalah manajemen nyeri. Hipnotis memang sangat efektif untuk membantu pasien dalam mengatasi rasa nyeri, ya, bisa berasal dari luka atau mungkin terkena penyakit migrain dan juga AID atau dan lain sebagainya. Maka secara umum rasa nyeri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah specific pain dan yang kedua adalah intractable pain. Specific pain adalah rasa nyeri yang diketahui lokasinya, sedangkan intractable pain adalah rasa nyeri yang tidak diketahui lokasinya. Kita bahas yang pertama, specific pain. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mendapatkan penyebab nyerinya berasal dari mana, misalkan dari tangan, ya, tangan pasien merasa nyeri atau di bagian tubuh yang lainnya, maka teman-teman bisa mengajak pasien Anda untuk melakukan yang pertama adalah kondisi relaksasi. Ya, seperti biasanya Anda bisa mengajak pasien Anda untuk duduk atau berbaring, lakukan relaksasi, kemudian Anda bantu untuk proses menuju deepening, menuju posisi trans, ya, silakan Anda sugestikan pasien Anda. Nah, setelah pasien Anda sudah dalam kondisi deepening, barulah Anda memberikan perumpamaan di pikiran pasien. Katakanlah yang dialami rasa nyeri di tangan. Kemudian pasien Anda suruh untuk membayangkan atau memvisualisasikan di imajinasinya rasa sakit atau nyeri tersebut berwarna merah. Ada lingkaran warna merah. Nah, itu menggambarkan rasa nyerinya. Kemudian pelan-pelan sugestikan rasa nyeri tersebut nanti menghilang perlahan. Caranya adalah misalkan lingkaran merah itu menggambarkan rasa nyeri. Kemudian ajak pasien Anda, tuntun pasien Anda pelan-pelan untuk membayangkan lingkaran merah tersebut pelan-pelan mulai mengecil, dan akhirnya hilang sama sekali. Nah, saat lingkaran merah tersebut hilang, otomatis rasa nyeri yang dari pasien juga ikut hilang. Itu adalah ketika kita menggunakan teknik yang berhubungan dengan specific pain, yaitu rasa nyeri yang diketahui lokasinya. Lantas bagaimana jika pasien tersebut dalam kondisi intractable pain atau rasa nyeri yang tidak diketahui kondisinya? Biasanya pasien ini terjangkit penyakit AIDS misalkan. Nah, ini rasanya kan ngeri ya, jadi tidak tahu lokasinya di mana, atau kanker gitu kan, rasa nyerinya hebat. Maka Anda harus mengajak pasien Anda untuk menghilangkan rasa nyeri tersebut masuk ke dalam kondisi somnambulisme yang dalam, atau memasuki kondisi coma state, yaitu untuk supaya nanti pasien bisa menciptakan
efek anestesis secara alamiah. Caranya Anda bisa mengajak pasien Anda nanti masuk ke dalam kondisi trans yang benar-benar dalam, masuk kondisi coma state. Semisal Anda bisa menggunakan teknik turun dari gedung atau tangga. Oke, Anda ajak pelan-pelan ya, dari lantai 5 turun ke lantai 4 sampai lantai dasar. Nah, pastikan nanti ketika pasiennya sudah memasuki kondisi trans yang sangat dalam, Anda bisa melakukan uji sugestibilitas, yaitu dengan cara Anda mengetes tingkat anestesinya. Semisal Anda mencubit, apakah sudah tidak merasakan sakit lagi. Itu tanda-tandanya pasien Anda transnya lebih dalam lagi. Dilanjutkan ketika Anda sudah bisa membawa kondisi pasien Anda memasuki kondisi trans yang sangat dalam, barulah Anda bisa memberikan sugesti. Oke, semisal Anda ingin membantu menghilangkan rasa nyeri tadi atau sesak nafas, ya, Anda bisa melakukan teknik sugesti yang sederhana sebenarnya ya. Misalkan rasa nyeri tadi menghilangkannya dengan seolah-olah Anda menghilangkan lingkaran warna merah yang mewakilkan itu adalah perasaan nyeri yang dialami pasien. Atau jika dia sesak nafas, maka Anda bisa membantu dengan mensugestikan ke pasien Anda, misalkan setiap tarikan nafas itu akan membawa oksigen yang sangat bersih, lalu pasien Anda suruh merasakan oksigen tersebut pelan-pelan masuk ke dalam paru-parunya, oke, dan biarkan nanti menyebar ke seluruh tubuh. Nah, setiap tarikan nafas akan membawa udara atau oksigen yang bersih, dan setiap hembusan nafas akan membuang udara yang kotor. Oke, itu Anda sugestikan seperti itu. Nanti pelan-pelan pasien ini akan merasa tergantikan di pikirannya bahwa hal yang menyesakkan tadi ya, yang dialami pasien ini pelan-pelan akan berkurang bahkan hilang, karena rasa sesak tadi diganti dengan oksigen yang segar, fresh, sedangkan udara yang kotor di dalam paru-paru pasien ini keluar, tergantikan tadi ya. Anda bisa melakukan itu, silakan dilakukan berulang-ulang sehingga kondisi pasien Anda benar-benar sudah merasa fresh ya. Hal yang sangat penting yaitu terakhir Anda membuat anchor atau anchoring. Tujuannya supaya rasa nyeri yang sudah hilang tadi tidak datang kembali, atau sesak nafas yang dialami tadi tidak datang lagi. Caranya Anda bisa membuat anchor. Anchor itu macam-macam ya, sudah saya jelaskan di beberapa video. Bisa berupa gambar, bisa berupa suara, bisa berupa aroma, atau simbol-simbol tertentu. Semisal saya berikan anchor yang mudah. Misalkan pasien sudah mengalami rasa yang sangat tenang, sangat nyaman ya, ketika dihipnosis tadi sudah mengalami kondisi sehat. Oke, Anda ajarkan anchor kepada pasien. Jika Anda ingin mengalami kondisi yang seperti ini kapanpun Anda mau, tubuh Anda akan sangat cerdas. Tubuh Anda akan sangat mengerti sekali bagaimana memanggil perasaan ini kembali, gitu ya. Jadi setiap kali Anda memijit, misalkan kita buat anchoringnya di jari ya, setiap kali Anda merasakan sesak nafas atau setiap kali Anda mulai merasakan nyeri, Anda cukup memijit kelingking Anda, jari ini. Nah, Anda pijit, lalu Anda tarik nafas, buang nafas. Nah, seketika perasaan nyeri yang dialami atau sesak nafas tadi berganti menjadi perasaan lega, gitu ya, atau sembuh. Nah, anchoring ini bisa efektif jika dilakukan adalah dengan sesuatu hal yang tidak biasa dilakukan oleh pasien. Seperti memencet jari ini kan sesuatu hal yang jarang dilakukan oleh pasien kan. Nah, ini efektif. Atau Anda bisa membuat anchoring yang lainnya ya, terserah. Silakan Anda belajar tentang teknik anchor. Nah, setelah Anda bisa meng-anchor tersebut, nanti kapanpun, dimanapun, setiap waktu pasien membutuhkan perasaan nyaman, perasaan bahagia, perasaan sembuh tadi, Anda cukup mengajarkan pasien. Nah, anchoring ini diajarkan
ke pikiran alam bawah sadar pasien ketika memasuki kondisi trans yang dalam, gitu ya. Jadi Anda ajarkan di sana. Atau misalkan Anda dengan teknik yang lain, ketika pasien Anda ini masuk kondisi trans yang dalam, Anda anchor kapanpun Anda ingin merasakan rasa nyaman seperti ini. Setiap Anda menekuk lidah Anda menyentuh langit-langit, ya, katakan seperti itu, suruh pasien untuk melakukan hal tersebut ya, menekuk lidahnya menyentuh langit. Nah, otomatis perasaan nyeri tadi yang Anda rasakan seketika hilang, atau perasaan sesak yang mulai datang ya, di dalam paru-paru Anda seketika plong atau lega. Itu anchoring ya teman-teman, karena menekuk lidah menyentuh langit ini kan bukan hal yang lumrah dilakukan. Itu contohnya. Oke, jadi teman-teman nanti bisa mengembangkan. Intinya saya memberikan gambaran secara umum saja ya teman-teman, karena kalau saya memberikan detailnya, step-stepnya secara terperinci, otomatis video ini akan panjang sekali. Gitu, semoga ini membantu Anda, para terapis, para tenaga medis yang ingin menerapkan hipnotis untuk tujuan hipnoterapi. Semoga membantu. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas privat hipnotis bersama saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa, see you next time. Bye.